Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi, umur saya 23 tahun, alamat saya Binangun, Watu Malang, Wonosobo. Awal mula saya bertani, itu sebenarnya saya pengalian mas. Waktu pertama kali itu saya sebenarnya di peternakan, tapi waktu di peternakan kok agaknya kurang sreg gitu di dalam hati ya mas. Terus saya iseng-iseng beralih bertani. Terus sampai sekarang saya keterusan mas. Alhamdulillah saya sudah berhasil jadi petani. Persiapkan lahan pengolahan cabai adalah olah lahan dasar. Olah lahan dasar sendiri itu sebenarnya banyak sekali langkahnya mas. Yang pertama itu perlu dicangkul dahulu. Setelah itu membuat bedengan, terus tabur pupuk dasar. Setelah itu tutup pupuk dasar, lalu setelah itu pasang plastik mulsa, baru bibit ditanam mas. Untuk cabai varietas yang saya tanam sekarang ini adalah dari habanero, yaitu varietas OR Tavi. Suatu kekomplikan ya mas. Misalnya pupuk organik pun kalau tanpa pupuk inorganik juga pertumbuhannya kurang gitu kalau menurut saya. Tapi yang lebih utama itu dibanyakin pupuk organik mas daripada anorganik. Kalau untuk mentor ya paling saya sering sharing bersama petani dari berbagai wilayah mas, ada yang dari Moja Tengah, yang dari wilayah sini juga, atau dari Laksono. Itu kan sekali ya sering-sering sharing tentang pertanian lah mas. Soalnya kan kalau untuk ilmu yang di atas juga ada yang lebih di atas gitulah bahasanya. Ya sharing lah, bertanya pada yang sudah menanam cabai varietas ini, keunggulannya apa, ini kelemahannya apa. Soalnya berbagai macam varietas itu pasti ada keunggulan dan ada kelemahannya. Cari yang bisa kelemahannya bisa diminimalisasi, dan yang keunggulannya itu banyak mas. Itu tips dari saya. Kesalahan yang umum dilakukan petani dalam menyemai benih cabai adalah pemilihan tanah yang sudah terlanjur banyak jamur patogen mas. Secara langsung itu benih sulit sekali tumbuh. Yang paling tepat itu sekitar 40-50 hari setelah semai mas. Biasanya kan benih disemai baru sekitar 10 hari baru benih kan mulai tumbuh kecambah itu lah. Dari kecambah itu sekitar 30-40 hari mas. Untuk luas lahan yang ini palingan sekitar 1,5 roll mas. Tapi untuk keseluruhan palingan ya sekitar 10 rollan sekitar. Untuk di lahan ini itu populasi 3.000 batang mas. Tapi kalau keseluruhan yang saya tanam sepanjang musim itu sekitar 20.000 pohon. Keunggulan menggunakan plastik mulsa adalah minim dana. Salah satunya adalah gulma itu lebih jarang tumbuh. Misalnya gitu kan bisa mengirit pendanaan mas. Bisa pakai semprot herbisida atau dengan cara yang lain lah. Tapi misalnya kita nggak pakai plastik mulsa, untuk mencabut gulmanya itu kita bisa habis berapa tenaga mas. Kalau di sini kan per hari itu tenaga
50.000 Mas. Katakan 50.000 itu kali orang 5 aja kan udah 250.000, sedangkan pakai herbisida kan cukup tenaga kita sendiri. Herbisida juga nggak nyampe kan 100.000 yang 1 literan. Dalam 1 tahun cabai produktif itu per pohon di angka 1 kilo Mas biasanya. Ya juga ada yang bisa lebih, ada yang bisa nggak nyampe, tapi kalau di rata-rata ya sekitar 1 kilo per pohon. Banyak sekali dialami petani daerah sini adalah yang pertama adalah benih baru ditanam udah dimakan jangkrik, ada yang baru tanam udah layu. Tapi yang paling sering di sini adalah itu Mas, dimakani sama bekicot itu. Itu wah di sini susah sekali untuk ditanggulangi. Kalau saran saya untuk jarak tanam cabai yang optimal adalah 50 kali 60 cm Mas. Jangan meniru lahan saya yang ini, karena ini terlalu rapat sehingga kelembapan tanah tidak terjaga. Bisa dilihat sendiri ada beberapa yang kena layu dan busuk batang itu karena terlalu lembab. Sering sekali dikeluhkan oleh para petani Mas. Saat fase vegetatif adalah yang terutama adalah dalam mengendalikan hama strip dan kutu kebul Mas. Karena itu banyak sekali merugikan petani. Cara pengendaliannya adalah dengan semprot yang rutin dan dengan menggunakan pestisida, insektisida yang akarisida Mas, yang bertipe akarisida. Untuk yang selanjutnya yang sering sekali dialami petani adalah dalam fase generatif adalah patek. Untuk patek sendiri cara menanggulanginya sebenarnya itu sangat mudah. Ya bukannya sangat mudah atau saya meremehkan, tapi tergolong mudah lah, tergantung kita sendiri bagaimana memperlakukan tanaman kita. Kalau saya biasanya menanggulanginya dengan menggunakan fungisida berbahan sistemik dan kontak dengan cara rolling Mas. Untuk tanaman cabai sendiri paling bagus itu dikocor 15 hari sekali Mas. Misalnya saat usia 15 hari setelah tanam, terus 30 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam, dan seterusnya. Tergantung itu masuk fase apa, biasanya per kocor atau per pupuk susulan itu beda dosis dan beda pupuk yang digunakan.